Sengkuni. Siapa yang tidak kenal sosok ini? Dalam cerita pewayangan, dia ditempatkan sebagai antagonis yang sering sekali menjadi penyebab huru-hara. Adu domba melalui fitnah dan cara licik lainnya adalah senjata yang paling ampuh. Dia identik dengan politik yang sering menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dalam versi pewayangan Jawa, nama awal Sangkuni atau Sengkuni adalah Haryo Suman, putra Prabu Suwolo dari Kerajaan Peloso Jenar. Dia mempunyai dua saudara, yang laki-laki bernama Gandara, sedangkan yang perempuan bernama Gandari. Setelah Prabu Suwolo wafat, Gandara menggantikan kedudukannya sebagai Raja Peloso Jenar. Terlalu banyak lakon dalam pewayangan yang melibatkan karakter ini. Namun kali ini, kami kilaskan bagaimana nama Haryo Suman kemudian lebih dikenal dengan nama Sengkuni. Awalnya Haryo Suman berwajah tampan. Setelah dihajar habis-habisan oleh Gandamana, tubuhnya luka parah hingga menimbulkan cacat. Dalam wayang orang Jawa, jika berjalan dia terlihat pincang. Sementara dalam versi India digambarkan dengan mata merem sebelah. Gandamana sendiri adalah seorang pangeran dari kerajaan Pancala yang ingin mengabdi pada Hastina saat diperintah oleh Prabu Pandu. Suman yang begitu berambisi ingin menjadi patih Hastina, menggunakan cara-cara licik dan kotor untuk menyingkirkan Gandamana. Suatu kali, Suman berhasil mengadu domba Pandu dan muridnya yang berasal dari ras raksasa, yakni Prabu Tremboko. Dari akal licik Suman itulah, terjadi ketegangan antara Hastina dan Pringgondani. Karena tak ingin ketegangan berubah menjadi peperangan, Pandu mengutus patih Gandamana memulihkan hubungan kedua kerajaan itu supaya baik-baik saja seperti sebelumnya. Mengetahui penugasan tersebut, diam-diam Suman menyiapkan perangkap untuk menjebak Gandamana supaya tidak bisa pulang kembali ke Hastina. Suman memfitnah Gandamana dengan mengatakan pada Pandu bahwa Gandamana berkhianat dan lantas bergabung dengan Prabu Tremboko di Pringgondani. Pandu lengah. Dia tak melakukan cek dan recheck terlebih dahulu karena terburu disambar api amarah. Pandu membuat keputusan sesaat yang berdampak pada perjalanan hidup para keturunan berikutnya, yakni mengangkat Suman menggantikan Gandamana sebagai patih Hastina. Celakanya, ketika Pandu beserta para pejabatnya berkumpul di Pasewakan, Gandamana muncul secara mengejutkan. Karena sebelumnya, Gandamana telah menyelidiki mengapa dia tiba-tiba digantikan oleh Suman. Tanpa basa-basi lagi, Gandamana langsung menyeret patih baru itu keluar. Di sanalah pula dia dihajar habis-habisan. Mulutmu harimaumu. Dari kata-kata dan ucapan Suman sendirilah, dia akhirnya mengalami cacat seumur hidup. Sejak saat itu juga, nama Haryo Suman lebih dikenal dengan nama Sangkuni atau Sengkuni. Nama yang berasal dari kata Saka dan Uni, yang artinya semua berasal dari ucapan. Sengkuni memiliki istri bernama Dewi Sukesti. Keduanya memiliki putra bernama Raden Kertewindu. Uniknya, putranya ini juga belakangan mewarisi sifat ayahnya yang suka menghasut. Salah satunya
menghasut putra Dursala yang bernama Dursasubala untuk memberontak pada masa pemerintahan Parikesit. Lalu, bagaimana akhir hidup Sengkuni? Dikisahkan dalam satu sanggit pewayangan Jawa, saat perang Bratayuda berlangsung, Sengkuni terlibat pertarungan dengan Pandawa kelima, yakni Sadewa. Dalam pertarungan itu, Sengkuni menggunakan ilmu sihirnya yang dahsyat. Dia mencipta sebuah banjir besar yang meluluh lantakkan Tegal Kurusetra, tempat perang Bratayuda berlangsung. Dengan perjuangan keras yang luar biasa, akhirnya Sadewa bisa menewaskan Sengkuni. Versi lain mengisahkan bahwa kematian Sengkuni bukanlah dibunuh Sadewa, melainkan oleh Werkudara. Dalam pertarungan, Sengkuni adalah sosok yang sakti mandraguna, kebal terhadap segala macam senjata maupun pusaka, karena tubuhnya pernah diolesi minyak tala. Werkudara nyaris putus asa, karena meski pertarungan telah berlangsung lama, dia belum juga bisa mengalahkan Sengkuni. Bahkan belakangan, Werkudara sempat memilih kabur dari pertarungan jika tidak dicegah oleh Semar. Semar kemudian memberitahu kelemahan kesaktian Sengkuni yang tidak diduga siapapun. Ada bagian tubuh Sengkuni yang tidak terkena minyak tala, dan di sanalah juga titik kelemahannya. Mendapat info tersebut, Werkudara kemudian kembali maju menghadapi Sengkuni di medan pertarungan. Patih Hastina itu ditangkapnya, lalu dengan sigap ditusuknya bagian dubur Sengkuni dengan kuku Ponconoko. Kontan Sengkuni melolong kesakitan karena duburnya sobek besar. Seketika itu pula, lenyaplah ilmu kebal Sengkuni sehingga dengan mudah diremukkan menggunakan godok. Hanya saja, Sengkuni tidak dibuat langsung mati, namun sekarat. Di sisi lain, usai kalah bertarung, Duryudana menderita luka parah sampai-sampai tidak bisa melihat. Dalam keadaan sekarat, dia mengajukan permohonan terakhir sebelum mati, yakni mati bersama istrinya Banowati. Atas saran Prabu Kresna, tubuh Patih Sengkuni yang sekarat kemudian didekatkan pada Duryudana. Mengira bahwa yang didekatkan ke tubuhnya adalah Banowati, dengan sisa-sisa tenaganya, Duryudana kemudian meraih tubuh Sengkuni dan lantas menggigit lehernya hingga tewas mengenaskan. Duryudana sendiri lantas menyusul mati karena merasa permintaannya telah terpenuhi. Dahulu, sebelum menggunakan nama Semar, jelmaan Bathara Ismaya menggunakan nama Jangan Semara Sranta dan belum memiliki kuncung yang memiliki daya gaib dahsyat. Kuncung adalah salah satu ciri khas Kyai Semar. Di balik kuncung itu, ada pusaka dewa yang diletakkan ayahnya sendiri, Sang Hyang Tunggal alias Sang Hyang Podowenang. Kisah asal-usul Kuncung Semar bisa kita temui dalam peristiwa muksanya Resi Manumanasa dan Resi Satrugem, dua leluhur Pandawa. Dikisahkan, saat sudah begitu mendambakan kesempurnaan, dua resi anak beranak ini begitu gentur menjalankan tapa brata hingga membuat kayangan terasa panas luar biasa. Tak tanggung-tanggung, saking tak nyamannya, Sang Hyang Podowenang terpaksa perlu untuk memeriksanya sendiri ke Marcapada. Terkagum-kagum Sang Hyang Podowenang
mendapati dua resi yang ditemuinya begitu dahsyat menjalani tapa. Podowenang akhirnya tahu apa yang diharapkan mereka. Sang Hyang Podowenang kemudian memenuhi permohonan keduanya untuk moksa, sekaligus menjadi bagian dari golongan para dewa. Ketika Sang Hyang Podowenang bersiap menyusul lenyap dari Marcapada untuk kembali ke Kahyangan, mendadak Janggansmara putranya muncul. Dia terburu-buru ingin ikut masuk melalui pintu gaib antar dimensi yang diciptakan Sang Hyang Podowenang. Tapi sang ayah mencegah dan memerintahkan untuk tetap di Marcapada. Menurutnya, tugas Janggansmara akan dimulai. Dia diperintahkan untuk mengasuh Bambang Parasara yang kala itu masih berusia 2 tahun hingga sejumlah keturunannya kelak. Tugas itu akan menjadi lebih ringan ketika seorang titisan Bathara Wisnu lahir. Dia akan membantu Semar memberi petunjuk pada para kesatria yang akan terlibat perang suci bernama Bratayuda Jaya Binangun. Sebuah perang besar yang akan menggerus angkara murka di muka bumi. Karena tugas yang diemban sedemikian panjang waktunya, Janggansmara akan diberi kesaktian tambahan berupa pusaka. Pusaka yang akan diterima Semar dari ayahnya punya daya gaib yang luar biasa. Dengan pusaka itu, raga yang digunakan Janggansmara selama di dunia tidak akan seperti raga lemah manusia umumnya. Pusaka tersebut berbentuk batu permata dan memiliki nama Manik Astagina. Daya gaib Manik Astagina akan menyebabkan raga Janggansmara kehilangan 8 rasa sekaligus, yakni rasa kantuk, rasa sedih, rasa lelah, rasa panas, rasa dingin, rasa birahi, rasa sakit, dan rasa lapar. Pusaka itu akan diikat di kepala Semar agar terus bersamanya kemanapun juga. Maka demikianlah, Sang Hyang Podowenang kemudian meletakkan permata Manik Astagina di kepala Semar, lalu mengikatnya dengan rambut sehingga berbentuk kuncup. Sebelum pergi, Sang Hyang Podowenang mengatakan pada Janggansmara bahwa kakaknya yakni Antaga juga telah mendapat tugas yang sama. Hanya saja dia bertugas mengasuh golongan raksasa. Kala itu, Antaga sedang menjadi penasihat Prabu Mityakarta yang berhasil merebut pusaka Manihara milik Arya Manungkara, senopati kerajaan Wirata. Pusaka Manihara berbentuk minyak dan daya gaibnya mampu merubah wujud musuh menjadi arca batu. Karena pusaka itu sedang berada di tangan yang salah, hendaknya Janggansmara berbuat sesuatu atas masalah tersebut. Belakangan, Janggansmara menggunakan penawar pusaka Manihara yang bernama Minyak Muksakala untuk mengembalikan korban-korban yang sudah menjadi arca ke wujud semula. Dalam lakon ini, sebenarnya ada beberapa kejadian penting. Selain terkait asal-usul Kunjung Semar, ada juga tentang asal-usul Bagong yang diwujudkan oleh Sang Hyang Podowenang dari bayangan Janggansmara. Sebagai kebalikannya, Kyai Tokok memiliki anak angkat bernama Bilung Sarawita. Bilung tercipta dari nafsu Tokok sendiri. Pada lakon ini pula, untuk pertama kalinya Janggansmara menggunakan nama Semar ketika melibatkan diri dalam masalah Prabu Mityakarta melawan Prabu Mandrakusuma yang beraliansi dengan Prabu Basukiswara Raja Wirata. Demikianlah, selepas peristiwa tersebut, dengan keabadiannya, Semar mengasuh para leluhur Pandawa, bahkan keturunan berikutnya.
dunia. Lepas dari lakon pewayangan di atas, secara unik ada sebuah keris kecil yang diberi nama Semar Kuncung. Dinamakan demikian karena bentuknya mirip semar lengkap dengan kuncungnya. Berbeda dengan kekuatan gaib kuncung semar dalam lakon wayang yang menyebabkan 8 rasa hilang, keris Semar Kuncung dimitoskan punya kemampuan membuat lawan jenis menjadi tergila-gila. Dia menjadi semacam pengasihan atau pelet. Ada pula yang menganggapnya sebagai media penglaris. Tentu hal ini berbeda dari filosofi maupun pesan moral di balik Kuncung Semar pada lakon wayang, di mana manusia hendaknya mampu mengendalikan segala nafsu yang dimilikinya agar menjadi lebih bijaksana selama mengemban tugas dan menjalani hidup di dunia. Dursala atau Dursolo adalah tokoh antagonis yang masuk dalam kelompok Kurawa. Namun seperti biasanya, kita akan membahas karakter ini dalam versi Jawa. Dursolo adalah sosok yang sakti mandraguna. Dia memiliki ajian andalan yang cukup mengerikan hingga menyebabkan Gatotkaca nyaris mati sebelum perang Bratayuda. Dursala adalah putra Adipati Arya Dursasana, anggota Kurawa kedua setelah Prabu Duryudana Raja Hastina. Ibunya bernama Saltani dan tinggal di kesatrian Banjarjumut milik ayahnya. Perawakan maupun watak Dursala digambarkan sangat mirip dengan sang ayah, sehingga mereka seperti pinang dibelah dua. Sejak kecil, Dursala tergila-gila dengan Aji Jaya Kawijayan. Dia adalah seorang pemburu ilmu kesaktian. Mereka yang dianggap memiliki kedikdayaan tertentu akan dijadikan guru, tidak peduli dari golongan menyimpang sekalipun. Karenanya, selain Resi Durna, guru-guru Dursala ada pula yang berasal dari ras raksasa. Satu di antaranya bahkan misterius asal-usulnya. Dalam salah satu sanggedalang, suatu kali Dursala belum juga puas dengan ajian yang sudah dipunyainya. Atas saran Resi Durna, dia lantas direkomendasikan untuk berguru ke pertapaan Carangwulung yang terletak di Wonoyoso. Di bawah bimbingan Begawan Dewangkara, dia digembleng untuk mendapatkan sebuah ajian yang memiliki banyak nama untuk mengaburkan jenis kesaktiannya. Puncak ajian rahasia ini adalah mampu meleburkan musuh berkeping-keping hingga menjadi tepung. Ketika berhasil menguasai ilmu yang diberikan, Dursala memamerkannya di hadapan Patih Sengkuni. Seekor gajah yang berukuran besar dihajarnya dengan kekuatan penuh. Sudah bisa diduga, gajah itu langsung hancur lebur seketika dan Hastina pun menjadi geger. Para Kurawa bangga karena kini memiliki tambahan anggota sakti untuk menghadapi golongan Pandowo. Salah satu sebutan dari ajian rahasia Dursala adalah Aji Gineng. Sejak memiliki ajian ini, dia menjadi sangat jumawa dan gemar meremehkan orang lain, termasuk mengecilkan kemampuan Pandowo dan putra-putranya. Ketika diperintahkan Sengkuni untuk mengusir Gatotkaca dan saudara-saudaranya yang berlatih di Tegal Kurusetra, Dursala justru bersemangat. Lagi-lagi dalam peristiwa itu, Dursala berhasil menunjukkan kedikdayaannya.
Dia nyaris membuat Gatotkaca tewas sebelum waktunya. Kisah Gatotkaca versus Dursala sudah pernah kami buat videonya dalam link yang kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dursala menikah dengan Dewi Sumini. Dari perkawinan tersebut, keduanya kemudian memiliki putra bernama Arya Suseno. Sementara dalam Gagrak Surakarta, Suseno masih mempunyai saudara lagi yang bernama Dursasubala. Khusus Dursasubala, setelah perang Bratayuda berakhir, dia mendapat pengampunan dari Pandhawa. Hanya saja belakangan, Dursasubala memberontak di zaman Parikesit setelah termakan hasutan keturunan Sengkuni. Karena kemampuan yang dimilikinya, Dursala digadang-gadang oleh Kurawa untuk menjadi salah satu senopatinya dalam perang Bratayuda. Tapi, seperti juga nasib karakter-karakter asli ciptaan pujangga Jawa lainnya, Dursala tetap harus mati sebelum perang Bratayuda terjadi. Dikisahkan suatu kali, Kurawa menyerbu Amarta secara besar-besaran. Dalam peristiwa ini, pasukan Pandhawa morat-marit setelah diserang mendadak. Dengan kesaktiannya, Dursala terlalu mudah mematahkan perlawanan para perwira Amarta. Ketika di hadapannya muncul Gatotkaca, Dursala terkejut. Musuhnya itu ternyata masih hidup. Pertarungan keduanya terjadi dengan hebat, karena Gatotkaca telah memiliki sebuah ajian baru bernama Aji Norontaka. Sebuah ajian yang diperoleh dari gurunya Resi Seta, pengampu pertapan Cemoro Tunggal. Menggunakan ajian itu pula lah, Dursala akhirnya gugur secara mengenaskan. Raganya hancur lebur, tidak tersisa, dan Kurawa pun sangat menyesalkan kematiannya. Sejumlah pakar menyimpulkan, Semar bukan karakter yang berasal dari karya sastra epik India seperti Ramayana atau Mahabharata, namun tokoh asli Jawa atau Indonesia. Dalam sejumlah lakon pewayangan, ketika Semar turun tangan, dewa sekalipun akan segan padanya, khususnya saat kesaktiannya yang dahsyat digunakan, yakni kentut Semar. Umum diketahui, kisah kepahlawanan dalam dunia wayang tidak lepas dari kesaktian tokoh-tokohnya untuk bisa memenangkan peperangan. Arjuna dengan panah Pasopati, Bima dengan kuku Ponconoko, dan Sri Kresna dengan cakranya. Entah bagaimana, tradisi mengagulkan senjata pusaka ini juga tak lepas dari mitos yang menyertai tokoh-tokoh sejarah maupun tokoh legenda, seperti misal Ken Arok dengan keris Empu Gandring, Minak Jinggo dengan Goto Wesi Kuning, Panembahan Senopati dengan tombak Kiai Pleret, dan masih banyak lagi. Uniknya, berbeda dengan tokoh-tokoh gagah yang telah disebutkan di atas, Semar hanya bersenjatakan kentut dan bukan senjata yang bersifat fisik seperti panah, pedang, tombak, atau lainnya. Dari sini, kemudian muncul sejumlah analisa menarik. Pertama, kentut Semar berasal dari dalam diri Semar sendiri. Senjata ini sifatnya kekuatan yang muncul dari pribadi, bukan alat yang diciptakan atau dibuat. Kedua,
Semar menggunakan senjatanya bukan untuk mematikan, tapi untuk menyadarkan. Dalam beberapa lakon atau cerita pewayangan, Semar menggunakan senjata kentutnya untuk melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh Pandawa. Lawan-lawan tersebut setelah terhantam kentut Semar, biasanya padar atau sadar, lalu kembali pada perwujudannya semula. Bisa Batara Guru, Batari Durga, Batara Kala, atau yang lainnya. Ketiga, Semar akan menggunakan senjata kentutnya bila tidak bisa mengatasi masalah dengan cara konvensional atau menggunakan senjata biasa. Di sisi lain, dalam sejumlah lakon, Semar selalu digambarkan memihak pada kebenaran dan keadilan, terutama selalu meluruskan segala bentuk penyelewengan. Bagi sebagian kalangan, dia adalah sosok panutan, simbol kesederhanaan yang membawa pada sifat kearifan dan kesucian pandangan. Semar memberikan pandangan yang lebih murni tanpa bias terhadap permasalahan lain, sehingga bisa menangkap kebenaran seperti apa adanya. Jika dikombinasikan antara kentut Semar yang bernuansa suara atau bau busuk dengan kepribadian Semar yang bernuansa sederhana dan apa adanya, maka kentut Semar boleh saja dimaknai sebagai senjata kesadaran, sesuatu yang dikeluarkan untuk menyadarkan sasarannya. Relevansinya dengan kehidupan sekarang, Semar yang sederhana diidentikan sebagai rakyat yang sedang memberikan kesadaran pada para ksatria atau pemimpinnya agar kembali pada jalan yang benar. Meski suara itu mungkin terdengar tajam dan tidak enak didengar. Kenyataannya, bila rakyat sudah mengutarakan isi hatinya, apalagi kalau menyampaikan kemarahannya, akan sangat dahsyat seperti layaknya kentut, baik suara maupun baunya. Kentut Semar ibarat senjata pemungkas rakyat agar pemimpinnya kembali memegang teguh etika dan berbudi luhur. Mencapai tujuan yang benar haruslah dengan cara yang benar, agar tercapailah negara ideal yang panjang punjung. Panjang berarti menjadi panutan negara lain, punjung berarti mempunyai kewibawaan yang tinggi. Semar memang merupakan karakter yang paling banyak mendapat sorotan interpretasi simbolik dikarenakan keunikan, kesamaran, dan ketidakjelasannya. Dia nyaris selalu disisipkan para dalang dalam setiap lakon yang dimainkannya tanpa merusak kisah kepahlawanan yang ingin ditonjolkan. Bersama ketiga anak angkatnya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong yang biasa disebut Punokawan, Semar selalu muncul pada adegan goro-goro. Secara simbolik, kemunculan mereka adalah sebagai pertanda keberhasilan meredakan kekacauan yang terjadi di bumi maupun di kayangan. Menyimak sejumlah lakon dalam pertunjukan wayang, kita bukan hanya sekedar menonton untuk mendapat hiburan, namun juga terlibat langsung dalam upaya pelestarian petuah, etika, dan budaya Jawa yang berumur sangat tua dan masih hidup hingga sekarang. Ada satu mitos yang dikaitkan dengan sebuah lakon pewayangan, yakni awal mula terjadinya pekan yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai wuku. Pawukon sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman Jawa kuno. Nama-namanya konon asli ciptaan leluhur Jawa. Lalu, lakon apa yang dikaitkan dengan asal mula wuku?
dikisahkan tentang seorang raja dari Giling Wesi bernama Prabu Watugunung. Dia adalah putra Prabu Palindriyo. Waktu masih dalam kandungan, ibunya yang bernama Dewi Sinto meninggalkan istana karena dimadu dengan saudaranya sendiri. Dalam perjalanan di tengah rimba, Dewi Sinto melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Raden Wutu. Suatu kali, waktu Raden Wutuk masih kanak-kanak, ia dimarahi oleh ibunya dan kepalanya dipukul dengan centong hingga luka. Karena itu, Raden Wutuk meninggalkan ibunya dan berganti nama menjadi Raden Radite. Dalam pengembaraannya, Raden Radite akhirnya berhasil menjadi raja di Giling Wesi dengan gelar Prabu Watugunung, sekaligus memiliki permaisuri cantik jelita yang begitu dicintainya. Celakanya, tanpa sama-sama tahu, sang permaisuri sebenarnya adalah Dewi Sinto, ibunya sendiri. Semua terbongkar ketika Sinta melihat bekas luka di kepala Prabu Watugunung saat sedang asik petan-petanan. Semua makin jelas dan klop manakala sang Prabu menceritakan bekas luka apa yang ada di kepalanya. Sinta takut setengah mati atas kutukan yang akan diterimanya. Karenanya, dia meminta Prabu Watugunung untuk mencari perempuan yang lebih cantik dari dirinya dari ras bidadari. Sinta bersedia untuk dimadu. Terkejut sekaligus senang, Prabu Watugunung mendengar permintaan permaisurinya itu. Setelah waktu yang direncanakan, berangkatlah sang Prabu ke Suroloyo untuk mendapatkan bidadari sebagai istri kedua. Namun di sana, dia dihadapi para dewa hingga terlibat pertarungan sengit yang menyebabkan gugurnya Prabu Watugunung. Memang inilah yang diharapkan oleh Sinto. Sebelum terbunuh, Prabu Watugunung rupanya mengajukan permintaan terakhir pada para dewa. Dia meminta agar tiap minggu istri beserta anaknya dibanjut satu persatu. Tiap dewa yang membanjut otomatis akan menjadi orang tua atau pelindung dari yang dibanjut. Permintaan ini akhirnya dipenuhi. Apalagi Prabu Watugunung sebenarnya tidak punya salah, selain tak tahu dan tak sengaja bahwa dia telah memperistri ibunya sendiri, bukan karena kurang ajar atau hal negatif lainnya. Setiap dewa akhirnya membanjut istri dan anak-anaknya. Diawali dengan Dewa Yomodipati yang membanjut Prabu Watugunung. Dewa Mahadewa membanjut Sinto, Dewa Mahayekti membanjut Landep, Dewa Langsur mengambil Wukir, Dewa Bayu mengambil Kurantil, Dewa Cokro mengambil Tolu, Dewa Asmoro mengambil Gumrek, Dewa Mahayekti mengambil Warigalit, Dewa Sambu mengambil Warigogung, Dewa Gono mengambil Julung Wangi, Dewa Kamajaya mengambil Sungsang, Dewa Indra membajut Galungan, Dewa Barawa atau Kolo membajut Kuningan, Dewa Bromo mengambil Langkir, Dewa Kuritno mengambil Mondosio, Dewa Tontro mengambil Julung Pucut, Dewa Wisnu mengambil Pahang, Dewa Surenggono mengambil Marakeh, Dewa Siwa mengambil Wugu, Dewa Basuki mengambil Tampir, Dewa Sakri membajut Madangkungan, Dewa Kuera membajut Maktal, Dewa Citragotro mengambil Wuye, Dewa Bisma mengambil Manahil, Dewi Durga mengambil Prang Bangkat, Dewa Singojalmo mengambil Bolo, Dewi Sri mengambil Wugu, Dewa Sadono mengambil Wayang, Dewa Antapuga mengambil Kulawu, Dewi Nagagini mengambil Dukut.
Watu Gunung dan lain-lainnya juga termasuk dewa yang mengambilnya sebagai anak, jumlahnya 30, yang kemudian dinamakan Wuku. Pada tiap-tiap bagian memiliki keterangan tentang maksud hari kelahiran orang berikut perakiraan penghidupan orang yang mempunyai wuku tersebut. Semua disusun berdasar kearifan lokal dan ilmu Titan, khususnya yang berkaitan dengan keadaan di bumi. Di masa lalu, untuk mengingat nama wuku satu-satu, ada hafalan dalam bahasa Jawa menggunakan tembang dandang gulo yang intinya menyebut nama-nama sebagai berikut: Sinto, Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumrek, Warigalit, dan Warigokung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pucut, Pahang, Kuruwelut, Marakih, Tambir, Madangkungan, Maktal, Uye, Manahil, Perang Pangkat, Bolo, Wuku, Wayang, Kulawu, Dukut, dan Watu Gunung. Dalam pewayangan sendiri, bentuk Prabu Watu Gunung digambarkan gagah dan berhidung mancung, bermahkotakan kerajaan dan mengenakan perobo alias pakaian serupa sayap yang dikenakan pada bahu. Perobo ini biasanya dikenakan para raja dan kesatria besar saja. Jika dicermati, lakon Watu Gunung termasuk langka ditampilkan saat ini. Bahkan mungkin tidak setiap dalang pernah membawakan lakon ini. Ada yang beranggapan cerita ini termasuk lakon wingit atau angker. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa kelangkaan tersebut karena tidak adanya perorangan atau institusi yang mau nanggap dalang untuk memainkan lakon ini. Limbuk Cangik. Kemunculan mereka selalu dinantikan penonton dalam setiap lakon yang dimainkan dalang. Cangik adalah janda berusia senja, bertubuh kurus, sedangkan Limbuk adalah anaknya dengan perawakan gemuk, selalu membawa sisir dan belum menikah. Keduanya sebagai emban keputren. Dalam salah satu sangit dikisahkan, Cangik dan suaminya merasa sedih karena perkawinannya yang sudah lebih dari 10 tahun belum juga memiliki anak. Bukan karena Cangik mandul, tetapi sebelum usia kandungannya menginjak 5 bulan, dia selalu keguguran. Suatu ketika, suaminya bingung saat dia terjaga dari tidurnya, Cangik selalu tidak ada. Karena penasaran pada apa yang dilakukan istrinya, dia lantas pura-pura tidur. Benar saja, lewat tengah malam, Cangik pergi keluar rumah. Diam-diam, sang suami kemudian membuntutinya. Ternyata Cangik menuju sebuah telaga yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Cangik menjalani topo kungkum di sana hingga menjelang pagi. Karena ritualnya telah dipergoki suaminya, Cangik mau tak mau menceritakan tujuannya lelaku, yakni memohon perkenan Dewata agar keduanya mendapat keturunan dan tidak keguguran lagi. Kegenturannya lelaku akhirnya berbuah manis. Cangik mengandung dan kemudian lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Limbuk. Ibu dan anak itu lantas bersama-sama mengabdi sebagai abdi dalem. Awalnya, ada sebuah pesta besar di suatu tempat yang masuk wilayah kerajaan Medang Kamulan, dihadiri oleh sejumlah pejabat dan punggawa.
Di acara tersebut, Limbuk Cangik berhasil menarik perhatian hampir seluruh tamu karena kemahirannya menari dan menyanyi. Kemampuan keduanya ini kemudian viral di seluruh wilayah Medang Kamulan dan lantas didengar oleh Raja Mahadewa Buddha. Sang raja kemudian mengutus Patih Joyokerto menjemput Limbuk dan Cangik untuk dibawa ke istana. Sesampainya di istana, raja menawari keduanya menjadi abdi dalem dengan tugas menghibur permaisuri dan para putrinya. Itu artinya, Limbuk Cangik akan berdinas sebagai abdi keputren. Tawaran sebagai pegawai negeri ini tentu saja membahagiakan dan diterima. Demikianlah, Limbuk Cangik kemudian dikenal sebagai abdi dalem keputren yang paten. Secara umum, peran Limbuk Cangik adalah sebagai penghangat cerita. Jika Banyulan versi laki-laki dilemparkan oleh Punakawan, maka Limbuk Cangik adalah versi perempuannya. Jika Punakawan dan Bilung mengabdi ke kesatrian, maka Limbuk Cangik mengabdi di keputren. Karakternya sebagai abdi dalem seakan menjadi media rerasan atas berbagai isu yang sedang tren. Dengan gaya ala-ala curhat antara junjungan dan abdinya, Limbuk Cangik seperti bertugas menurunkan tensi cerita untuk sementara. Keberadaan Limbuk Cangik sangat fleksibel. Ketika mereka mengabdi pada ras raja raksasa, bentuk mereka juga adalah raksesi atau buto wanito. Demikian juga jika dia mengabdi pada ras lainnya. Karena berperan sebagai penghibur, kemunculannya sering ditunggu penonton untuk mencipta suasana tawa. Selain sebagai lawakan, ada kalanya Limbuk Cangik juga membawa pesan-pesan bijak dengan tema bebas, tergantung kreativitas masing-masing dalang. Misalnya, saat muncul pertama kali, Limbuk berkeluh kesah karena masih lajang. Selanjutnya, Cangik menimpali dengan saran atau malah sebaliknya, mengerjainya hingga suasana menjadi cair dengan kekonyolan atau banyolan. Kadang Limbuk Cangik juga melakukan interaksi dengan bintang tamu atau artis kenamaan, sinden atau pengerawit, bahkan tamu undangan atau pemilik hajat pagelaran. Adegan inilah yang sering kita kenal sebagai limbukan. Kita ketahui, berdasarkan prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakai Watukura Balitung, pertunjukan wayang telah dikenal oleh masyarakat Jawa, setidaknya di masa Kerajaan Medang alias Mataram kuno. Ketika pusat Medang dari Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur, tepatnya di masa Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh, para empu sastra ditugaskan untuk menjawakan bagian-bagian Mahabharata yang semula Sansekerta menjadi versi Jawa kuno atau Kawi. Penjawaan ini terus berlanjut ke masa Prabu Airlangga, bersambung ke masa Prabu Jayabaya hingga Prabu Kertajaya, Kerajaan Kediri. Masa Prabu Airlangga, sebuah karya sastra telah dikubah oleh Empu Kanwa, pujangga Kerajaan Kahuripan atas permintaan Prabu Airlangga. Karya berbentuk kakawin itu berjudul Arjuna Wiwaha. Berdasarkan tafsir dan analisa, Arjuna Wiwaha sebenarnya adalah juga proses perjalanan Prabu Airlangga sejak masih menjadi brahmana atau pendeta hingga akhirnya menjadi raja di Kahuripan. Dikisahkan dalam kakawin tersebut, satu proses yang dijalani Arjuna ketika bertapa dengan nama Begawan Ciptoning Mintorogo. Di saat bersamaan,
Kahyangan Suraloyo diserang raja raksasa bernama Niwata Kawaca. Tujuannya adalah mempersunting bidadari bernama Dewi Supraba secara semena-mena. Tentu saja para dewa melawan, namun mengalami kekalahan. Batara Guru kemudian meminta bantuan Begawan Ciptoning atau Arjuna. Karena kesaktian pusaka panah Pasopati, Begawan Ciptoning akhirnya berhasil membunuh Prabu Niwata Kawaca. Sebagai hadiahnya, Arjuna dinikahkan dengan Dewi Supraba dan lantas dinobatkan sebagai Raja para Dewa di Suralaya meski hanya sehari. Pertunjukan dalam bentuk wayang beber diperkirakan populer di pertengahan masa Kerajaan Majapahit dengan tetap mengambil tema-tema Kakawin Ramayana dan Mahabharata. Sementara di akhir Majapahit mulai muncul kreasi baru berbentuk wayang kulit atau wayang Purwo, pesat berkembang sejak Mataram Islam masih berpusat di Kota Gede. Pada abad ke-19, Raden Ngabei Ronggowarsito, seorang pujangga keraton Surakarta Hadiningrat, menyusun kembali serta menulis ulang banyak lakon pertunjukan wayang, baik yang terdapat dalam Ramayana maupun Mahabharata yang telah dipertunjukkan para dalang. Namun, tulisan-tulisan tersebut lama-kelamaan tidak terurus, sehingga Sri Paduka KGP AA Mangkunegara VII kembali mengumpulkan sekaligus menerbitkan menjadi buku yang kemudian dikenal sebagai Serat Pedalangan Ringgit Purwo Pustaka Raja. Dalam buku ini, Sri Paduka KGP AA Mangkunegara VII membagi lakon menjadi dua kategori. Pertama, Pustaka Raja Purwo yang memuat cerita asli Ramayana dan Mahabharata dan diperkirakan sering dilakonkan hingga tahun 800-an Masehi. Dan yang kedua, Pustaka Raja yang memuat cerita carangan atau dahan. Bentuk carangan atau modifikasi ini berisi cerita asli yang telah ditambah dan dibumbui sehingga sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu, serta mempunyai makna falsafah yang mendalam bagi masyarakat Jawa pada kurun waktu 800-an tahun sesudahnya. Uniknya, bagian inilah yang justru lebih populer dan menjadi ciri khas dari kebudayaan wayang kulit Indonesia hingga mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya dunia, karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Lakon atau cerita pewayangan menurut Pustaka Raja Serat Pedalangan terdiri dari 37 jilid, berisi 177 lakon dan terbagi menjadi 4 kategori lagi, yaitu 7 lakon atau cerita dewa, 5 lakon atau cerita Arjuna Sosrobahu, 18 lakon atau cerita Ramayana, dan 147 lakon atau cerita Pandawa Kurawa. Untuk lakon atau cerita Pandawa Kurawa, sejak lahir hingga remaja, termuat pada jilid 1 dan 2 dan ada sekitar 7 lakon. Sementara untuk lakon atau cerita Pandawa Kurawa dewasa hingga sesudah Perang Bharatayuda, termuat pada jilid 3 sampai 34 sebanyak 140 lakon. Selebihnya yang termuat pada jilid 35, 36, dan 37 ada sekitar 23 lakon atau cerita Ramayana. Meski wayang beber punya penikmat tersendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa pedalangan Ringgit Purwo paling pesat perkembangannya, khususnya di kalangan keraton dan orang kaya. Bahkan, ada semacam tradisi, tiap raja yang baru naik tahta biasanya yoso atau membuat wayang baik utuh ataupun hanya untuk melengkapi buatan pendahulunya.
Alasan utama kenapa wayang kulit lebih pesat perkembangannya di lingkungan keraton adalah karena pengadaan wayang kulit dan gamelan pengiring kala itu sangatlah mahal. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk para penabuh dan warangkono atau sinden. Belakangan, apresiator wayang kulit terbesar justru adalah rakyat. Lakon yang disukai juga lebih banyak lakon carangan dibanding lakon pakem atau aslinya. Sementara dari sisi gaya atau gagrak pertunjukan, yang tadinya ada dua, yakni gagrak Surakarta dan gagrak Ngayogyakarta, selanjutnya muncul kreasi baru dari Banyumas, Cirebon, dan tempat lainnya.